Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah hari ini semangat ya? Semangat. Semangat walaupun suasananya masih hujan dan sebagian besar daerah kita itu banjir ya. Banjir, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di madrasah ini. Nah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mas Zainal, silakan. Mulai. Alhamdulillah. Semoga dengan kita awali berdoa nantinya pembelajaran kita itu dipermudah. Jadi kita dapat menerima informasi apapun ilmu itu dengan mudah, gitu ya. Oke. Setelah itu ya. Nihil hari ini? Nihil. Walaupun jalannya banjir, ada yang banjir, ada yang dataran rendahnya, di dataran rendah banjir. Purwokerto tadi juga banjir. Itu ya. Tapi alhamdulillah sudah sampai sini, kita akan siap untuk belajar, ya. Ya, nihil tidak ada yang sakit ataupun izin ya hari ini? Tidak, alhamdulillah. Nah, silahkan HP-nya disimpan lebih dahulu. Oke. Dimasukkan dalam tas, nanti Ibu beri kesempatan untuk menggunakan HP ya pada saat pembelajaran. Sekarang disimpan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Dari ini kita belajar apa ini? Iya, kita akan belajar tentang penerapan sel volta dalam kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa itu sel volta, kemudian apa lagi? Cara kerjanya, komponennya. Ada yang masih ingat? Apa saja komponen sel volta? Saya, Bu. Iya, Rizky. Apa? Komponen sel volta yang pertama ada jembatan garam, yang kedua ada katoda, yang ketiga ada anoda, yang keempat ada voltmeter, yang kelima ada larutan elektrolit. Iya, di catatannya gitu ya. Yeah. Ya, luar biasa Rizky. Tadi malam berarti udah belajar ya. Alhamdulillah. Jadi ada komponennya, ada katoda, ada anodanya, ada jembatan garamnya, ada apa lagi? Ada voltmeternya, ada apa lagi? Ada larutan elektrolit. Kemudian kalau cara kerjanya atau prinsip kerjanya ada yang tahu? Ya, Erika. Silakan. Pemisahan dua reaksi redoks yaitu setengah reaksi oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Ya, ada reaksi redoks di sana ya, yaitu reduksi dan oksidasi. Pada katoda terjadi apa? Reduksi. Ada terjadi reduksi. Pada anoda terjadi oksidasi. Nah, ya, untuk pengingatan yang lebih jelasnya lagi, silahkan simak video berikut ini. Nah, biar lebih ingat ya pertemuan kemarin itu apa, karena nanti sebagai dasar untuk pertemuan kita hari ini. Berikut adalah bagian peristiwa Ini ada dua contoh larutan yaitu ZnSO4 dan ZuSO4. Zn-nya berwarna apa? Pink. Sedangkan ZuSO4-nya biru. Ya, di sini ada ion-ionnya ya. Ion SO4 diambil dapat dikatakan sebagai ion spektator. Untuk sementara, ion ini bisa diabaikan. Selanjutnya, berwarna yang dijelaskan dalam larutan Zn. Ada logam apa ini? Dan warna merah, Ya, yang satunya ya. berwarna yang ini disusun oleh atom Zn. Sedangkan warna merah disusun oleh atom Cu. Atom apa? Ini diukur menggunakan voltmeter. Ini diukur menggunakan Sedangkan kedua voltmeter. warna dari ukur oleh tabung berbumbu berisi Kemudian larutan ada garam. tabung penghubung, namanya apa ini? Warna Garam. merah. Sebentar
garamnya dipakai apa itu? Garamnya apa? Hilang ya. Tadi sudah terlihat KNO. Ini ada aliran elektronnya sehingga terukur voltmeter itu. Berapa itu? 1,1 volt. Potret voltage akan dikaitkan derajat teduh sebagai diperhati EF seperti 1,1 volt. Elektron mencapai bahan merah akan diserap oleh ion Cu2+ menjadi atom Cu. Atom ini akan menyebabkan juga bukan bahan Cu. Selama proses ini berlangsung, larutan zinc sulfat akan bergerak ion positif dan pada larutan kukun sulfat akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, dua ion hidrat memasuki larutan ZnSO4 untuk menetralkan muatan Zn2+. Demikian juga, dua ion K+ memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan muatan Cu2+ yang telah menjadi atom Cu. Istilah fungsi dari jembatan garam yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Apa fungsi dari jembatan garam? Untuk menetralkan larutan elektrolit dan menggunakan energi akan semakin menekan. Proses ini berlangsung secara spontan dalam program kimia dikenal sebagai sel volta. Yang namanya sel volta. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ini Bu Rohani hanya mengingatkan kembali. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ya. Sudah ingat ya? Nah sekarang ada gambar apa itu? Ada gambar jam, dinding, terus kalkulator, ada nah mengapa benda itu bisa bergerak? Ada apanya? Ada apa? Iya betul, ada apa? Baterai. Jadi di sana dia digerakkan oleh baterai. Kemudian hari ini ya kita akan menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Ini untuk KD 3.4. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu proses kimia yang terjadi pada sel volta. Kemudian menerapkan konsep sel volta pada rancangan alat pembangkit listrik dari bahan sekitar. Ya. Jadi yang ketiga bisa memprediksi potensial sel volta dari hasil rancangan set biobaterai itu. Kemudian bisa merancang set alat biobaterai dengan menggunakan bahan di sekitar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kemudian langkah-langkahnya apa yang kita lakukan hari ini? Yang pertama nanti kita akan merumuskan masalah. Yang kedua mencari informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga merancang proyek atau mendesain proyek. Proyek apa itu tadi? Ya, biobaterai ya. Kemudian membuat jadwal, habis itu presentasi, habis presentasi kita buat kesimpulan bersama-sama. Yang terakhir nanti ada penilaian berupa kuis. Nah, kuisnya nanti menggunakan HP, gitu ya, kuisis. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian ada yang bisa membantu saya untuk membagikan LKPD? Per kelompok, silakan. Oke, silakan disimak ya video ini. Ini sesuai dengan keadaan kita sekarang karena di sini lagi musim hujan ya. Kita butuh sumber tenaga-cadangan untuk penerangan yang paling gampang dan murah untuk didapat yang persediaan baterai. Ada dua jenis baterai sel kering yang mudah kita jumpai. Ada karbon zinc atau karbon sek dan juga alkalin. Kalau untuk persediaan listrik mati sih, baterai alkalin lebih disarankan. Punya tenaga lebih besar dan lebih awet. Apa sih bedanya baterai alkalin dengan baterai biasa? Yaudah, mending langsung kepoin aja deh. Yuk, kita ke mall.
pembuatan baterai karbon seng dulu ya. Untuk proses pembuatan baterai jenis ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bahan karbon berbentuk serbuk dan bahan seng. Untuk bahan karbonnya berasal dari campuran serbuk karbon, senyawa mangan, dan larutan elektrolit. Semua bahan ini diaduk selama 20 menit sampai tercampur rata. Hasil pencampuran serbuk karbon bakal menjadi kutub positif dari baterai. Lalu untuk dicatat di buku kalian ya, hal-hal yang selain kalian anggap pertanyaan. logam seng ini juga berfungsi sebagai pengantar arus negatif baterai. Agar serbuk karbon aktif, diperlukan tambahan cairan elektrolit. Lalu masukkan batang karbon pada bagian tengah. Selanjutnya, beri lapisan perekat di ujung batang karbon dan bungkus dengan bahan PVC sebagai pengaman serbuk karbon dari kebocoran. Untuk bisa berkontak langsung dengan peralatan elektronik, perlu dipasangkan bagian metal doplet. Logam berbahan baja dengan lapisan timah putih ini bakal meningkatkan arus positif dari serbuk karbon. Sini teh, baterainya sudah jadi nih. Baterai tinggal di lapisan terakhir teh sebagai jaketnya. Wah, gak cuma orang aja ternyata yang pakai jaket, baterainya juga. Beda lagi nih sama baterai alkalin yang punya tenaga lebih besar. Dari bahan bakunya, baterai alkalin menggunakan bentuk padat yang lebih murni. Baterai alkalin sangat disarankan untuk penggunaan peralatan elektronik dengan beban berat dan terus-menerus. Nama alkalin diambil dari bahan kimia yang digunakan dalam baterai jenis ini, yaitu elektrolit basah kalium klorida. Kutub positif pada baterai alkalin diciptakan dari pengadukan bahan kimia mangan dioksida, bubuk granit, dan cairan elektrolit. Setelah dicampur menjadi satu, campuran ini dipres dengan mesin kompaktor roll, lalu dihancurkan sampai menjadi serbuk halus berwarna hitam yang padat. Nah, kita masuk nih ke proses perakitan baterai alkalinnya. Serbuk halus tadi dicetak dengan mesin pres bertekanan 4 ton sampai menjadi pelet seperti ini. Pelet katoda ini kemudian dimasukkan ke dalam wadah kaleng silinder. Loh, kok baterainya ada bar segini sih? Ini namanya tahap aging atau membiarkan cairan elektrolit sampai terserap sempurna oleh kertas separatornya. Lamanya kurang lebih selama 15 menit. Berbeda dengan baterai biasa yang memanfaatkan logam seng sebagai anoda alias kutub negatif. Di baterai alkalin, anoda berbentuk suri atau mirip bumbur ini. Bahan suri ini berasal dari serbuk seng yang kemurniannya mencapai 99%. Lalu dicampur dengan beberapa zat tambahan sebagai penyatu dengan cairan elektrolit. Campuran inilah yang menjadikan teksturnya seperti bubur atau lumpur. Loh, kok ada paku payung segala ya? Itu bukan paku payung kok, tapi batang konduktor yang terbuat dari kuningan berlapis timah putih yang punya kemampuan sangat baik sebagai pengantar arus listrik. Semua bahan baterai alkalinnya sudah dimasukkan nih, jadi tinggal ditutup dengan cara dikeping, yaitu menekuk sekeliling bagian leher kaleng baterai alkalin sampai tertutup rapat. Sebelum dikemas, baterai alkalin juga melewati mesin pendeteksi tinggi baterai dan berat. Standar berat pada baterai alkalin bakal menentukan kemampuan daya listrik yang bisa dihasilkan loh. Tegangan pada baterai alkalin juga melalui pengecekan. Jangan sampai ada yang berlebih atau kurang. Oh iya, punya tips penting nih dalam membuat baterai jenis kering sekali pakai ini dengan aman. Baterai yang sudah harus pakai sebaiknya direndam dalam air garam terlebih dahulu. Tujuannya untuk menghentikan reaksi kimia yang bisa muncul sewaktu-waktu. Air garam akan merusak dan menghentikan reaksi kimia yang bisa membahayakan lingkungan. Jadi, jangan asal buang baterai bekas kamu ya. Itu ya, video pertama. Kira-kira tadi tentang apa? Video kedua, silakan diperhatikan. Ini menggunakan, silakan diperhatikan itu. Bukan listrik dari pohon kedondong ini. Aktivitasnya sehari-hari sibuk mengurus sejumlah pohon kedondong di
depan rumahnya di desa Kampung Baru, Kota Langsa, Aceh. Pohon kedondong yang ia rawat ini dapat menerangi rumahnya ketika siang maupun malam. Nampaknya ilmu memang tidak mengenal usia. Kini energi listrik hasil temuannya yang bersumber dari pohon kedondong pagar atau Spondia spinata ini booming di tanah air. Penemuan ini bermula sejak tahun 2015 lalu. Berawal dari buah kentang, saat itu ia melakukan pengujian dan kemudian dikembangkan pada sejumlah pepohonan yang memiliki kadar asam. Nova pun mencobanya di pohon kedondong pagar hingga berhasil seperti saat ini. Alat yang dibutuhkan juga mudah diperoleh, seperti kabel, tembaga, logam, dan juga solar cell untuk menyimpan arus listrik ke dalam baterai untuk jangka waktu sekitar 12 jam. Mulai dari terinspirasi dari kentang. Kentang kan mengandung asam. Tentu saja di pohon mengandung asam. Dan tapi sebelum itu Nova belum menemukan pagar. Sebelum dapat kedondong pagar ini kan ada beberapa pohon di apa saja pohon. Sebelum pemangga, sejauh Jawa. jadi masing-masing pohon itu unggulannya. Jadi kalau misal pemangga yang busuk, habis itu nggak mungkin kita tanam dari biji. Kalau dinding batangnya kecil. Dalam mengecek sejumlah pohon kedondong pagar untuk mengetahui kekuatan arus listrik yang dihasilkan, Novel Razif juga tidak lupa untuk mengecek arus dengan cara menyalakan lampu agar tidak terjadi kendala ketika lampu dinyalakan sebagai penerangan di dalam rumah. Cara pembuatannya langkah awalnya kita sediakan tembaga campur logam. Jadi tembaga campur logam ini fungsinya untuk menyerap mengubah asam menjadi listrik. Nah, jadi sebelum dimasukkan ke pohon, jadi tembaga campur logam itu dibungkuskan tisu sama kayu. Mohon dicatat yang menurut kalian itu ada pertanyaan ya pada diri kalian. Jadi tembaga tersebut kemudian dilipat satu dan dimasukkan ke dalam jadi cara pemasukannya secara itu dibuat secara vertikal. Untuk 4 batang 2 lampu. 2 batang 2 lampu. Jadi untuk satu rumah itu butuh berapa batang? 10 batang. Penemuan energi listrik ini menjadi kebanggaan berarti bagi keluarga dan warga sekitar rumah Alfa. Usaha dan keinginannya untuk terus mengembangkan listrik agar dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan. Oke, dari 2 video itu kalian pasti timbul berbagai pertanyaan ya. Ya, apa masalahnya gitu. Dari video pertama tadi apa itu? Tentang apa? Ya, pembuatan baterai di pabrik-pabrik itu ya. Nah, itu bahannya ramah lingkungan tidak? Tidak. Kemudian yang kedua ini video tentang apa? Energi listrik yang dari pohon alam. Kira-kira pengen membuat seperti itu enggak? Nah, itu berarti masalahnya ya. Jadi lalu kalau kepengin, kalau ingin, nah kita kira-kira apa yang harus disiapkan gitu ya. Berarti timbul masalah itu. Nah, apa pertanyaannya dulu? Atau masalah yang dari 2 video tersebut? Ada yang mau menyampaikan unek-uneknya atau masalah dari 2 video tersebut? Siapa? Kelompok 1, 2? Oh ya, Sylvia, silahkan. Bahan apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber listrik? Ya, bahannya ya harus dipersiapkan. Kemudian ya, Alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi sel volta? ya alatnya. Kalau kata Siti Nurhidayah tadi alatnya apa yang harus dipersiapkan. Kemudian 3, iya Mahfudatun, Logam apa saja yang bertindak sebagai katoda dan anoda? harus ada bagian katoda dan anodanya. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan sel volta? Ya, silakan Ana ya. Bagaimana cara mengukur kuat arus dan tegangan yang dihasilkan dari bahan alami? Iya, kuat arus dan tegangannya harus juga diukur. Kemudian kembar lagi ya. Bagaimana cara merancang biobaterai? Nah, gimana kita cara merancang biobaterai dari bahan alam. Jadi kita samakan persepsinya dulu ya.
Yang pertama apa? Tadi logam apa saja yang bertindak sebagai katoda atau anoda. Ya, kemudian bahannya apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber listrik. Yang ketiga, ya, alat apa saja yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan hasil reaksi sel volta. Yang keempat, bagaimana cara mengukur kuat arus dan tegangan yang dihasilkan dari bahan alami. Yang kelima, kita bagaimana cara merancang biobaterai. Jadi ini sudah samakan persepsinya ya, ada 5 masalah ini. Silakan kalian tulis ini di LKPD kalian masing-masing. Kemudian untuk menyelesaikan ini, nah perlu kerjasama ya, perlu kerjasama agar berhasil. Maka kalian sekarang buat kelompok. Silakan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan berkelompok. Apa ini? Tempat duduknya bisa diputer. Ada yang bantu saya untuk membagikan bahan ajarnya? Silakan. Ini. Nih. Kelompok berapa ini? 3. Ya, oke. Nih. 4. Nih. Silakan menggunakan HP boleh ya untuk mencari informasi. Ya, tema kita hari ini dituliskan dulu ya tadi rumusan masalahnya ini di LKPD kalian masing-masing. Sudah dituliskan? Silakan dituliskan terlebih dahulu. Ya, di LKPD. Ya. Ya, di sini. Jadi rumusan masalahnya mana nih? Ya, di sini. Ya, di situ. Ya, tambahin nomor lagi. Ya, bagi kelompoknya ya. Setiap peserta atau dari masing-masing peserta dari kelompok kalian harus bekerja ya. Sekreatif mungkin. Dengan memperhatikan itu batasan-batasannya ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Yang belum jelas. Sudah menemukan idenya dari apa? Apa? Dari sekam padi. Oke. Kelompok 2 udah menemukan dari sekam padi. Kelompok pertama? Dari kulit pisang ya. Silakan dicari informasinya ya, digali semua. Bagaimana caranya? Ya, ditulis di situ. Di situ alatnya apa, bahannya apa, gambarnya bagaimana, kemudian cara kerjanya. Ditambahi cara kerjanya ya di situ. Di bawah gambarnya itu.
Nah, itu cara kerjanya bagaimana? Di sini. Ya, Di sini aja nggak apa-apa. ya di situ aja nggak apa-apa. Gambarnya tiap digambar. Iya, digambar. Bahannya di dalam baterai itu ada apa? Kalau kamu menggunakan kulit pisang, gimana gambarnya gitu? Komponen-komponennya di situ loh, di baterai itu. Dipenyet. Ini loh Dek. Kalau salah nggak apa. Apa-apa. Ini nanti dipindah ke sini nih cara. Boleh. Yang penting nanti kalau pas presentasi kalian utarakan sejelas-jelasnya. Nah itu benar-benar. Iya, itu namanya cara kerja. Langkah kerja. Ini lorong apa, Bu? Sing nyerang. Oke, nah ini. Di LKPD itu dijawab ya. Dari awal sampai akhir ya. Nggak apa-apa. Ini dijawab ini. Sudah menemukan apa? Oh, mangga. Kalau yang kelompok ini? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Jeruk nipis. Iya. Banyak. Kenapanya? Kayak bahannya. Dua. Beli apa? Anu. Ambil dari pohon. Ambil dari pohon sendiri. Oke. Pada video kedua ketika tidak ada lampu sebelum penerangan maka energi alternatif digunakan adalah langsung pohon kedua. Boleh. Apa gitu? Energi listrik dari apa gitu? Hipotesis itu dugaan sementaramu. Kira-kira kamu membuat itu tuh nanti bisa apa enggak gitu. Bisa sebagai sumber energi alternatif apa enggak gitu. Ya. Digambar. Alatmu kan baterai itu digambar. Di situ terlihat komponen-komponennya. Paham enggak? Kan kamu buat baterai toh? Baterai gitu toh, buat baterai terus di dalamnya itu dijelaskan ini apa gitu. Ada baterainya. Iya, berdasarkan pengalamanmu. Enggak, pengalamanmu ketika lampu mati itu apa?
menggunakan apa? Selain lilin boleh atau dari apa? Ya sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Ya. Yang tadi loh, di video tadi loh. Apakah tadi gitu. Yang dari video 2 itu tadi, bukan dari ya dari 2 video tadi ya itu, dan sesuai pengalamanmu ya selama ini ketika listrik mati atau tidak ada PLN mati gimana. Ini berarti alatnya yang besok kita buat. Iya alatnya yang besok kamu buat, ini kan baru merancang gitu ya. Pisau. Parut atau bahasa Indonesianya? Parutan. Oke, kelompok 1, 2 udah? Belum? Gambar. Yang gambar. Bateraimu itu digambar. Rancangan bateraimu itu digambar, di dalamnya ada apa-apa. Gitu. Komponennya itu. Katodenya apa, anodanya apa. Di dalamnya komponennya apa. Alat dan bahannya sudah. Bahannya apa? Oke, tadi ini apa? Kulit pisang, kemudian kelompok 2 sekam padi, kemudian kelompok 3 jeruk nipis, kelompok 4 mangga muda ya. Nah, sekarang buat jadwal. Silakan dibuat jadwalnya itu. Udah? Ya, sudah didesain ya. Proyeknya, biobaterainya menggunakan bahan apa, kemudian kita buat jadwal ya, buat jadwal, ditulis di LKPD kalian masing-masing. Oke, siap, silakan dibuka itu bagian membuat jadwal ya, didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Yang pertama apa itu? Mengkaji, mengembangkan rencana proyek pembuatan biobaterai. Kira-kira itu waktunya kalian membutuhkan waktu berapa menit gitu ya. Kemudian pelaksanaannya, menyiapkan alat dan bahan, kemudian merancang video. Itu baru rancangan ya. Ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ini durasi waktu itu hanya ditulis menit apa ditulis tanggal? Menitnya aja.
berapa menit gitu. Kemudian kelompok yang lain ada pertanyaan? Kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 3, 4? Tidak. Tadi katanya evaluasi. Tidak ada. Sudah ya, silakan dikerjakan kalau sudah. Didiskusikan berapa waktunya tiap bagian-bagian itu. Ya, ada waktu 5 menit untuk membuat jadwal. Didiskusikan bareng-bareng. Yang kelompok 1, 2, silakan. Kenapa? Ditahan dulu. Atau mau ke kamar mandi? Gimana? Ada masalah? Kalian persiapan untuk presentasi dilengkapi desain proyeknya tadi dari alat, bahan, kemudian cara kerjanya bagaimana, katodanya apa, anodanya apa, ya dilengkapi. Ada waktu 20 menit ya untuk melengkapi sebelum presentasi ya. Ini ya tadi lihat 2 video itu tadi toh. Kemudian apa yang kamu lakukan ketika lampu mati? Sesuai video tadi kok. Tidak membuat Apa? Menggunakan apa? Tadi kurang fokus apa melihat video tadi. Ketika mati menggunakan apa kamu? Kemudian digunakan apa? Energi alternatifnya. Pada video kedua itu energi alternatifnya apa? Oke. Sesuai video 2 itu ya. Itu dari pohon hidayah. Jadi bahan yang terjangkau. Berkedul dia berdua mah. Dari bahan sekitar Bila ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya, kalau belum tahu informasinya boleh dibaca itu bahan ajarnya atau cari di internet juga boleh ya tentang pembuatan baterai. Kalau di situ contohnya apa itu? Setiap kelompok sudah mendesain proyeknya tentang biobaterai, sekarang saatnya presentasi.
dari masing-masing kelompok. Ya, nanti tidak urut, saya Bu Rokani akan tunjuk mulai dari kelompok mana nanti yang akan maju ke depan. Silakan kelompok berapa ya kira-kira? Kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk presentasikan rancangan proyeknya untuk pekan depan. Silahkan kenalan dulu. Kelompok lain silakan ditanggapi atau diapresiasi nanti jika ada yang kurang paham ataupun perlu penjelasan, gitu ya. Silakan perkenalan dulu, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 2. Nama saya Yuni Anissa Amelia, biasa dipanggil Yuni. Ini dipakai gini ya. Dan nama saya Miftahul Hidayah, biasa dipanggil Miftah. Nama saya Rizky Nur Aziza. Nama saya Mohon Anang Prabowo. Nama saya Yudhairan Vandiko. Nama saya Muhammad Wairi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama yaitu rumusan masalah berdasarkan hasil dari pengamatan kita dari video yang telah diputarkan. Ada beberapa pertanyaan yang telah kita jawab. Yang pertama, berdasarkan pengalamanmu, apa yang kamu lakukan ketika lampu mati dari PLN? Pengalaman saya yang saya lakukan ketika lampu mati, saya mencari lampu alternatif, contohnya baterai, lilin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pada video pertama, ketika lampu mati, maka sebagai energi alternatif untuk menyalakan lampu menggunakan. Pada video pertama, saat lampu mati menggunakan baterai alkali. Sedangkan pada video kedua, ketika tidak ada lampu sebagai penerangan, maka energi alternatif yang digunakan adalah menggunakan energi alternatif yaitu dengan pohon kedondong. Pertanyaan terakhir, apa hipotesis sementara yang kamu dapatkan dari kedua video tersebut? Ada beberapa bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan alternatif. Setelah itu kita akan mempresentasikan tentang rancangan biobaterai yang telah kita buat, yaitu kita membuat biobaterai dari sekam padi. Ada beberapa hasil rancangan dari kita. Yang pertama yaitu alat dan bahan, langkah-langkah, jadwal, dan juga alasan. Untuk yang pertama, alat dan bahan. Oke, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah ada alat, yaitu yang pertama ada baterai bekas, yang kedua ada mainan yang menggunakan baterai, yang ketiga ada kaleng bekas, yang keempat ada sendok, yang kelima ada tang, yang keenam ada gunting, yang ketujuh ada solatip, yang kedelapan ada gelas plastik, yang kesembilan ada korek, dan yang kesepuluh ada tumbukan. Dan bahannya yang pertama ada garam dapur, selanjutnya sekam padi, air, dan juga air. Yang bertindak sebagai katoda yaitu batang karbon, dan yang bertindak sebagai anoda yaitu seng baterai. Setelah alat dan bahan yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, masukkan sekam padi ke dalam kaleng lalu bakar hingga berubah menjadi arang. Yang ketiga, masukkan arang sekam ke dalam tumbukan, lalu tumbuk sampai halus. Yang keempat, masukkan arang sekam yang telah ditumbuk ke dalam gelas plastik. Yang kelima, lalu tambahkan 2 sendok garam dan air sampai membentuk pasta. Yang keenam, buka pada bagian bawah baterai. Yang ketujuh, masukkan pasta arang sekam NaCl ke dalam baterai, lalu tutup kembali dengan penutup baterai. Yang kedelapan, masukkan baterai ke dalam mainan yang telah disediakan. Yang terakhir, amati apakah mainan dapat menyala atau tidak.
Setelah itu kita akan membacakan jadwal yang telah kita rancang. Jadwal yang telah kita buat antara lain 1. Mengkaji dan mengembangkan rencana proyek pembuatan biobaterai 25 menit. 2. Pelaksanaan proyek pembuatan baterai. A. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rancangan biobaterai 5 menit. B. Merancang set alat biobaterai 20 menit. C. Memvideo atau merekam cara membuat alat biobaterai 20 menit. 3. Presentasi hasil proyek pembuatan biobaterai 15 menit. 4. Evaluasi 10 menit. Alasan memilih sekam padi sebagai bahan biobaterai adalah karena limbah sekam padi berpotensi sebagai katoda udara pada baterai yang berhubungan dengan listrik pada baterai tersebut digunakan NaCl sebagai larutan elektrolit yang dapat mengantarkan arus listrik karena dapat terurai menjadi ion-ion. Itu tadi beberapa rancangan yang telah kita buat untuk membuat biobaterai dari limbah sekam padi. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Tambon. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah presentasi, sekarang kelompok 4. Kelompok 4 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan rancangan biobaterainya. Silahkan. Siapa yang membuka? Oke, silakan diperhatikan yang sudah maju presentasi juga memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Siti Anurrahimah. Saya Ani Puji Rahayu. Saya Ana Puji Rahayu. Saya Meta Mahestina. Saya Aulia Putri Rahmawati. Saya Umi Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan pengalamanmu, apa yang kamu lakukan ketika lampu mati dari PLN? Di sini kami mencari energi alternatif seperti baterai, senter, atau lilin. Dan pada video pertama, ketika lampu mati, maka sebagai energi alternatif untuk menyalakan lampu digunakan batu baterai. Sedangkan pada video kedua, ketika tidak ada lampu sebagai penerangan, maka energi alternatif yang digunakan adalah bahan alami yang ramah lingkungan seperti bahan kedondong. Apa hipotesis sementara yang kamu dapatkan dari kedua video tersebut? Bahan alami yang mengandung asam dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, kami sudah membuat beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bahan apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber listrik. 2. Alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi sel volta. 3. Bagaimana cara merancang biobaterai. 4. Bagaimana cara mengukur tegangan dan kuat arus dari bahan-bahan alami. 5. Logam apa yang bertindak sebagai katoda dan anoda. Hasil rancangan biobaterai kami menggunakan alat yaitu 1 gunting, 2 parutan, 3 paku, dan yang keempat pisau.
Sedangkan bahan-bahan yang kami gunakan yaitu batu baterai 2 buah, mangga muda, lampu LED kecil, dan solasi. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Parut mangga hingga halus. 3. Buka baterai lalu keluarkan semua isinya menggunakan paku. 4. Masukkan mangga hasil parutan ke dalam batu baterai yang sudah dibersihkan. 5. Gunting kertas untuk menutup batu baterai. 7. Masukkan batang karbon ke dalam batu baterai yang sudah terisi parutan mangga muda. Lakukan hal yang sama untuk batu baterai yang kedua. 8. Uji coba baterai menggunakan lampu LED. Fase ketiga, membuat jadwal. 1. Mengkaji dan mengembangkan rencana proyek pembuatan biobaterai, mencari literatur dari internet, bahan ajar dan sumber lainnya. Durasi waktu 15 menit. 2. Pelaksanaan proyek pembuatan baterai. A. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rancangan biobaterai. Durasi waktu 10 menit. B. Merancang set alat biobaterai. Durasi waktu 30 menit. C. Memvideo atau merekam cara membuat alat biobaterai. Durasi waktu 20 menit. 3. Presentasi hasil proyek pembuatan biobaterai. Durasi waktu 15 menit. 4. Evaluasi. Durasi waktu 10 menit. Alasan memilih bahan alami tersebut yaitu karena mangga muda mudah didapatkan. Selain dari mangga muda seperti lemon, kentang, dan kedondong juga mengandung asam yang bisa menghantarkan arus listrik. Sudah. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tadi menggunakan bahan apa? Mangga. Muda ya. Enggak ada pertanyaan. Amin. Ya, silakan. Ini. Silakan berdiri ke sini. Maaf, kita mau bertanya, apakah kalian yakin dengan mangga muda dapat menghasilkan listrik dan dapat menyalakan lampu tersebut? Yakin. Kenapa? Karena gimana, Mbak? Yakinnya kenapa? Karena kami sebelum membuatnya kami sudah menguji cobanya terlebih dahulu. Udah uji coba? Atau dari tadi informasi di internet atau apa tadi? Kami melihat dari video-video di YouTube, terus mencari informasi yang ada di internet. Jadi belum uji coba ya? Belum. Oke, itu. Jadi sudah yakin dengan alasan seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Sudah. Oke, berikan aplaus buat kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ya. Ya, ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 1. Ya, silakan dipresentasikan kelompok 1 rancangan biobaterainya. Enggak usah. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu
Perkenalkan, nama saya Amin Sufyan Lutfi. Perkenalkan, nama saya Nal Mutakin. Perkenalkan, nama saya Ardi Khairul Anwar. Nama saya Ahmad Pujiarto. Nama saya Nisa Laila Adilia Safira. Nama saya Mahfudotun Nikmah. Nama saya Siti Nur Inaya. Yang pertama, kami akan mempresentasikan yang berdasarkan 2 video yang telah diterangkan tadi. Berdasarkan pengalamanmu, apa yang kamu lakukan ketika lampu mati dari PLN membuat biobaterai dari bahan sekitar? Pada video pertama, ketika lampu mati, maka sebagai energi alternatif untuk menyalakan lampu digunakan baterai. Sedangkan pada video kedua, ketika tidak ada lampu sebagai penerangan, maka energi alternatif yang digunakan adalah biobaterai dari pohon kedondong. Apa hipotesis sementara yang kamu dapatkan dari kedua video tersebut? Apa bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat biobaterai? Alat dan bahan. Alat 1 pisau, 2 gunting, 3 tang, 4 paku, 5 solasi. Bahan 1 bahan karbon, baterai bekas, 2 seng, 3 kulit pisang. Cara kerja: 1. Buka lapisan luar batu baterai dengan tang. 2. Ambil batang karbonnya. 3. Bersihkan sebuk karbonnya yang ada dalam batu baterai. 4. Haluskan kulit pisang dengan pisau sebagai elektrolit. 5. Setelah halus, masukkan ke dalam batu baterai yang telah dibersihkan. 6. Masukkan kembali batang karbon. 7. Rapikan batu baterai menggunakan solasi. Jadwal kegiatan: 1. Mengaji dan mengembangkan rencana proyek pembuatan biobaterai, mencari literatur dari internet, bahan ajar dan sumber lainnya. Durasi waktu 15 menit. 2. Pelaksanaan proyek pembuatan baterai. A. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rancangan biobaterai. B. Merancang set alat biobaterai. C. Memvideo atau merekam cara membuat alat biobaterai. Durasi waktu 20 menit. 3. Presentasi hasil proyek pembuatan biobaterai. Durasi waktu 10 menit. 4. Evaluasi. Durasi waktu 15 menit. Alasan memilih kulit pisang: karena mudah didapat dan ramah lingkungan, dan dapat menghantarkan arus listrik yang bersifat basa. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tadi alasannya apa tadi? Karena mudah didapat Dan kulit pisangnya mengandung basa. Oke, yang lain? Boleh. Ini lagi. Silakan masuk depan dulu. Kan tadi membuat biobaterainya dari kulit pisang. Apakah bisa membuat biobaterai dari kulit pisang mentah? Apakah harus kulit pisang matang apa gimana? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Yuni. Apa itu tadi rencananya pakai kulit pisang mentah apa kulit pisang matang? Memakai kulit pisang yang mentah akan lebih basah. Oh, gitu ya. Pisangnya mentah ya? Iya, Bu. Oh, sip. Alasannya karena agar lebih basah. Jadi elektroniknya akan lebih tinggi. Bagus pertanyaannya dan jawabannya. Ada lagi? Tidak ada? Dicukupkan? Oke, dicukup. Udah. Terima kasih buat kasih aplaus buat kelompok 1. Bagus ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
yang terakhir kelompok 3. Ya, silakan presentasi ke depan kelompok 3 menyampaikan rancangannya. Siapa? Sylvia, Erika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Erika Nita Hidayatur Rahmah. Nama saya Siti Nur Hidayah. Nama saya Rafiatul Mukaromah. Nama saya Sylvia Nuranisa. Nama saya Pasyono Safika Rizky. Nama saya Muta Alimah. Nama saya Farani Jumadul Mufaroh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengalaman kami, yang biasa kami lakukan ketika lampu mati adalah menggunakan senter dan menggunakan lampu otomatis yang ketika listrik padam lampunya otomatis hidup. Pada video pertama, ketika lampu mati, maka sebagai energi alternatif untuk menyalakan lampu, biasa kami gunakan batu baterai. Sedangkan pada video kedua, ketika tidak ada lampu sebagai penerangan, maka energi alternatif yang digunakan adalah temuan listrik dari pohon gedondong. Hipotesis sementara yang dapat kami dapatkan dari kedua video tersebut adalah pohon gedondong dapat menghantarkan listrik atau menghidupkan lampu. Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan, rumusan masalah yang kami temukan adalah logam apa saja yang bertindak sebagai anoda dan katoda, bahan apa saja yang bisa dijadikan sebagai sumber listrik, alat apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan reaksi sel volta, bagaimana cara mengukur tegangan dan kuat arus dari bahan-bahan alami, dan bagaimana cara merancang biobaterai. Kami akan membuat biobaterai dari jeruk nipis. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Bongkar batu baterai bekas dan ambil batang karbonnya. 4. Parut jeruk nipis. 3. Bersihkan isi dalam batu baterai sampai bersih. 4. Parut jeruk nipis lalu campur dengan garam. 5. Beri tisu basah di dalam batu baterai tersebut. 6. Masukkan parutan jeruk nipis yang sudah dicampur dengan garam ke dalam batu baterai tersebut. 7. Pasang kembali batang karbon sesuai kutub positif dan kutub negatifnya. 8. Beri isolasi pada batu baterai agar tidak terbuka. 9. Coba batu baterai pada remote atau jam dinding. Alat dan bahan: 1. Pisau, 2. Parutan, 3. Isolasi, 4. Jeruk nipis, 5. Batu baterai bekas, 6. Tisu basah, 7. Garam, katoda batang karbon, anoda seng. Susunan jadwal dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembuatan biobaterai melalui diskusi dengan teman sekelompok dan guru. 1. Mengaji dan mengembangkan rencana proyek pembuatan biobaterai atau mencari literatur dari internet, bahan ajar dan sumber lainnya. Durasi waktu 15 menit. 2. Pelaksanaan proyek pembuatan baterai. A. Menyiapkan alat dan bahan dan diperlukan untuk membuat rancangan biobaterai. Durasi waktu 5 menit. B. Merancang sel alat biobaterai. Durasi kurang lebih 1 jam. C. Memvideo atau merekam cara membuat alat biobaterai. Durasi kurang lebih 1 jam. 3. Presentasi hasil proyek pembuatan biobaterai. Durasi waktu 5 menit. 4. Evaluasi. Durasi waktu kurang lebih 5 menit.
Alasan kenapa kita memilih jeruk nipis? Karena jeruk nipis merupakan bahan yang mudah didapatkan di sekitar kita, dan jeruk nipis mengandung asam yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, bahannya yang digunakan ini adalah dari jeruk nipis. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada? Cukup, oke. Sudah bagus ya, bagus-bagus ini presentasinya. Berikan aplaus buat kelompok terakhir, yaitu kelompok 3. Nah, bisa ditutup dulu, Mbak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah presentasi semua. Sekarang kita simpulkan, gitu ya. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tuh apa? Ada yang mau mengungkapkan, menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Iya, Siti Nurhidayah. Kesimpulannya adalah logam yang bertindak sebagai katoda adalah batang karbon dan logam yang bertindak sebagai anoda adalah seng. Ya, tadi yang digunakan oleh kelompok 1 gitu ya. Ya, logamnya sebagai katoda adalah karbon, kemudian anodanya adalah seng. Kemudian bahannya sekarang disimpulkan apa? Ya, ini silahkan. Bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai sumber listrik yaitu sekam padi, kulit pisang, jeruk nipis, dan mangga muda. Iya. Jadi bahannya itu tadi ya, kita rangkum. Kalian sudah merancang itu semua. Kemudian alatnya sudah dipersiapkan semua ya tadi. Ampun. Kemudian cara ngukur kuat arus dan tegangannya ini nanti di pertemuan selanjutnya ya, pertemuannya pekan depan gitu ya, untuk mengukur kuat arusnya. Oke, itu kesimpulannya hari ini. Jadi kalian bisa mendesain proyek bio baterai dari bahan sekitar gitu. Nah, sekarang terakhir yaitu evaluasi. Silahkan menghadap ini duduknya, diputar lagi. Kita saatnya kuis. Kuis ya. Bisa keluarkan HP-nya semua. Saya kirimkan link di grup ya. Nah, silahkan masuk. Nah, silahkan masuk. Linknya sudah saya kirimkan di grup ya, di grup kelas, silahkan. Nah, udah masuk siapa ini? Ada? Oh, belum. Udah masuk wifi-nya ya? Sulit. Kalau enggak gitu pakai paketan masing-masing. Enggak punya. Enggak punya sinyal. Nah, itu kok. Masukkan namamu ya. Masukkan namamu. Jangan nama samaran. Nanti Bu Rohani enggak tahu ini siapa. Yang dapat 90 nih siapa? Enggak tahu. Nah, tunggu sebentar gantian. Nah, tuh udah masuk tuh. Rizky, Miftahul Hidayah, Muhammad Hoiri udah masuk. Atau saya ulangi lagi ya. Dua 12 orang. Nah,
Lama ya, Cak? Lama? Nanti sebentar. Nanti, belum saya mulai kok. Nanti kalau udah mulai nanti. Ya, nama lengkap. Wah, HP-nya ini yang kurang. Iya, HP-nya kabeh Bu jelas nek iki. Nek dijogo. Ora lah. Lho piye intane kapan nih? Nyusul. Bisa sodok sabar. Jangan piye lah. Sabar. Sudah? Anang belum? Sudah, Yul? Gantian, ulangi lagi, kembali lagi. Pakai paketan? Bisa gitu kok. Masukkan namamu. Jangan apa Ini gambaran. gue tak seneng gambar. Ini udah? Bisa. Oke? Sudah? Yang belum bisa siapa? 1, 2, terus. Yang sini? Kurang siapa ini? 1, 2. Ayo. Ngabruk ikut ya. Keadaan ini. Es. Malah enak nih. Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu cek genderan kara. Genderan malam Bu. Boleh. Betul apa jenengan gak Bu sakit. Lu dipakai nyeting. Alah syuting. Ijo lagi deh kamera ndak biasa. Senengnya wong terus senengane. Lu sak dure HP Ipon ya. Sanduran ini dasar. Iso wae Mbak. Ndak iso. Ya, udah gitu kok. Ayo, kembali kalau nggak bisa itu. Ini bisa. Kamu nggak bisa? Jangan HP ini tuh. Terus. Nah, itu sudah siapa itu? Siti Nur Inayah. Kembali lagi tadi linknya tadi loh. Lama ya? Jaya, Dek. Zainal Bon wes. Zainal ya nggak apa-apa. Mulai. Dosen piye? Dosen. Mulai. Ya. Nah, Zainal udah. Yuk. Sudah, ayo kita mulai. Oke. Mulai ya. Hah? Siapa yang belum? Kembali. Kita mulai 1, 2, 3. Siap-siap ya. Silakan. Soalnya acak ini nggak bisa lihat temennya. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Sudah terlihat ini nilaimu nanti.
Di sini. Nah, udah betul meta ini. Yuk. Nah, Khairi. Masih salah ini. Merah Khairi. Ya, Ainur Rohimah. Boleh asal waktunya masih ada. Ya. Kenapa ini? Tuh. Sinyalmu ini. Sinyalmu ini. Wis, gak apa-apa wis. Oke, soalnya ada 5 ya. Miftahul Hidayah belum jawab loh. Ayo. Waktunya 10 menit. Langsung diklik. Ditutup nak. Ditutup. Nah, ini. Oh, waktunya masih ini. Yuk. Lanjut aja. Klik, klik langsung. Ayo, kalian bersaing ini. Oke, waktunya berakhir ya.
terserah klik yang mana. Siapa? Oke. Hah? Boleh diganti. Sudah, ayo kita akhiri ya. Sudah selesai. Oke. Kita lihat siapakah juaranya pertama. Kita lihat. Yeay. Pujiarto. Ya. Juara pertama nilainya bagus Ahmad Pujiarto, kedua Mahfudotun, ketiga Muta'alima. Aplaus buat teman kalian. Ya, yang masih kurang nilainya silahkan kalian nanti bertanya temennya mana bab apa yang masih kurang jelas gitu ya, atau tanya ke Bu Rohani gitu ya. Nanti bisa diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Jangan berkecil hati, asal harus tetap berusaha yang masih kurang nilainya, oke? Ya. Oke, sebelum pembelajaran saya tutup, Bu Rohani ingin salah satu dari kalian menyampaikan pesannya untuk hari ini. Ya, kesan pesannya untuk hari ini. Silahkan salah satu dari kalian menyampaikan kesan dan pesannya hari ini. Unek-uneknya pembelajaran kita hari ini bagaimana gitu. Ada yang mau? Kuisnya udah loh. Ayo, ada yang mau? Oh ya, Mbak Yuni, silakan maju ke depan menyampaikan kesan dan pesannya. Oke. Langsung aja ya, Bu. Iya, boleh. Untuk kesannya, untuk pembelajaran hari ini kita semua jadi lebih tahu gimana cara membuat biobaterai yang ramah lingkungan dengan bahan yang ada di sekitar. Yang mungkin biasanya kita menggunakan baterai yang tidak ramah lingkungan. Mulai saat ini mungkin kita lebih bisa kreatif lagi untuk bisa membuat biobaterai dari bahan yang ada di sekitar dan juga ramah lingkungan. Pesannya semoga kita semua selalu bisa kreatif lagi ke depannya untuk menciptakan barang-barang yang mungkin yang biasanya kita peroleh dengan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, sekarang bisa kita buat dengan bahan yang ramah lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni ya atas kesannya pesannya hari ini. Berikan aplaus dong. Iya. Nah, informasi untuk pertemuan selanjutnya ya. Informasi untuk pertemuan selanjutnya, silakan rancangan itu kalian siapkan alat dan bahannya di rumah ya. Kemudian pertemuan selanjutnya dibawa ke sini, kemudian dirangkai di sini. Ya, dirangkai di sini, kemudian nanti diukur kuat arusnya dan tegangannya seperti itu. Diukur voltasenya dari rangkaian sel volta yang kalian buat atau dirangkai di sini. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi mulai sekarang ada beberapa waktu untuk menyiapkan alat dan bahan sebelum kita bertemu kembali di pekan depan. Oke?
Oke, siap. Nah, sekarang kita tutup ya. Bu Rohani tutup. Nah, sebelum ditutup silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Ya, kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.